Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Miftahul Rahmah, mengajar Akidah Akhlak kelas 8. Kali ini kita akan mempelajari mengenai keistimewaan Al-Quran. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan mempelajari berbagai macam bab. Ada sejarah turunnya Al-Quran, pengertian Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitabnya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan turunnya? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Adapun tempat turunnya yaitu di Gua Hira, dan surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dengan pembagian 13 tahun di Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad hijrah, sehingga disebut surat Makkiyah. Adapun yang 10 tahun kemudian adalah di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Nah, ketika Al-Quran diturunkan ini masih belum ditulis, tetapi setelah Rasulullah wafat, maka mulai ada rencana untuk dikumpulkannya tulisan-tulisan dan juga dibukukan. Nah, atas usul siapa? Yaitu atas usul Zaid bin Sabit pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, Zaid bin Sabit pada saat Nabi Muhammad masih hidup, beliau ini sebagai penulisnya Rasulullah. Kalau zaman sekarang disebut sekretarisnya Rasulullah. Berarti beliau sangat punya kemampuan dalam bidang menulis. Nah, Al-Quran dijilid pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga pada sekarang kita sebut Al-Quran itu Mushaf Utsmani. Nah, alasan pembukuan Al-Quran. Ceritanya, pada zaman Rasulullah, Al-Quran memang belum dibukukan. Karena apa? Setiap permasalahan selalu langsung menanyakan pada Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, siapa yang ditanya? Nah, ini banyak juga para penghafal Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Tetapi disebabkan peristiwa Yamamah, perang, sahabat Umar merasa khawatir dengan kondisi dan nasib Al-Quran. Mengapa? Karena banyak penghafal Al-Quran, hafidh-hafidhah, ini yang meninggal, yang gugur pada perang Yamamah, sehingga dikhawatirkan tidak ada penerusnya lagi. Siapa yang meneruskan Al-Quran? Siapa nanti yang menerangkan tentang isi Al-Quran? Kalau penghafalnya saja sudah banyak yang meninggal, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang yang lain. Sebenarnya Abu Bakar tidak setuju,
karena tidak ada perintah dari Rasulullah. Tetapi setelah dipikir-pikir, nanti bagaimana penerusnya Al-Quran, akhirnya usul dari Umar bin Affan, dikabulkan oleh Abu Bakar. Nah, siapa yang menulisnya? Yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit. Siapa yang mengusulkan penulisan? Yang mengusulkan adalah Umar bin Khattab. Nah, kita mempelajari mengenai Al-Quran secara umum. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat Islam. Adapun Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 6.236 ayat. Ini kalau di Indonesia. Artinya ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang kuat, yang banyak ini adalah sebanyak yang tersebut. Nah, adapun rinciannya, surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Surat yang pertama dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Surat yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah. Dan surat yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Adapun isi dari kandungan Al-Quran, semuanya di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali hal-hal yang dibahas. Ada tentang akidah atau keesaan Allah. Ada tentang ibadah, yaitu seperti menerangkan tentang perintah sholat, perintah puasa, zakat, haji, dan semua ibadah seperti ibadah korban dan lain-lain sudah diterangkan dalam Al-Quran secara global. Adapun secara rinciannya nanti diterangkan di dalam hadis Rasulullah. Yang ketiga adalah muamalah, yaitu mengenai jual beli, pernikahan, hubungan sosial antar manusia, berbuat baik dengan orang tua, bagaimana cara berbicara kepada orang tua, sopan santunnya, tentang sifat-sifat terpuji, sifat-sifat tercela, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Adapun yang ketiga mengenai syariah, hukum-hukum tentang halal haram, seperti halal haramnya makanan, halal haramnya zina, bagaimana makanannya halal, bagaimana makanannya haram, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Adapun kandungan yang terakhir adalah mengenai tarikh atau sejarah. Bisa sejarah para rasul, sejarah orang-orang yang dimuliakan Allah, seperti kisahnya Maryam, ibu Nabi Isa, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang dimurkai Allah, seperti kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, ada dalam Al-Quran. Juga tentang surga dan neraka, juga tentang hari kiamat, serta beberapa ilmu pengetahuan yang itu semuanya yang kita pelajari sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu merupakan kitab yang lengkap, selengkap-lengkapnya kalau kita mau mempelajari. Bukti kebenaran Al-Quran. Banyak sekali bukti-bukti kebenaran dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu terjaga kemurniannya sepanjang masa, asli, murni, tidak ada perubahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Adapun yang selanjutnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Adapun bukti kebenaran yang lainnya, kitab yang membenarkan kitab sebelumnya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Nama-nama lain dari Al-Qur'an. Banyak sekali nama-nama lain dari Al-Qur'an. Ada Alkitab atau buku. Ada Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Ada Al-Huda, artinya petunjuk. Ada Asy-Syifa, artinya penyembuh atau obat. Ada An-Nur, artinya cahaya. Ada Al-Bayan, artinya pemberi keterangan. Kemudian Al-Dzikr, artinya pengingat. Al-Kalam, artinya firman Allah atau perkataan Allah. Dan masih banyak lagi nama lain dari Al-Quran yang bisa kita pelajari di dalam kitab Al-Quran tersebut. Semuanya sudah dijelaskan di sana beserta ayatnya. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak sekali keistimewaan. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 6, sebenarnya masih banyak sekali. Yang pertama, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Jelas. Kalau membaca kitab yang lain, kitab Allah yang lain, kita tidak mendapat pahala. Tetapi kalau membaca Al-Quran, kita pasti akan mendapat pahala. Baik itu lancar maupun pasif belajar, semuanya mendapat pahala dari Allah. Al-Quran adalah kitab yang digunakan oleh seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami oleh orang yang mempelajarinya. Berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan. Kitab Al-Quran murni atau asli dan tidak ada perubahan sampai kapanpun. Dan kitab Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Demikian mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.